Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Lama kita tak berjumpa. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, Pak Guru tak henti-hentinya mengajak kalian untuk selalu menjaga kebersihan sekaligus menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk tema 2 subtema 3, yakni untuk muatan pelajaran IPA tentang energi alternatif yang ramah terhadap lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama kita belajar. Semoga apa yang kita pelajari di video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian sekaligus mendampingi kalian dalam belajar di rumah. Selamat menyaksikan. Energi alternatif yang ramah terhadap lingkungan. Salah satunya kita bisa melihat tumbuhan sebagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Kita ambil saja contoh, salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan sejenis umbi batang, sekaligus dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti baterai. Kita bisa saksikan dari gambar berikut ini. Berikut ini untuk alat-alat dan tahapan dalam membuat energi alternatif dari bahan kentang sebagai pengganti baterai. Ini adalah beberapa step-step yang harus dilakukan dari alat-alat yang sudah disediakan. Kemudian setelah kita melakukan beberapa tahapan di awal, maka kita kemudian bisa merangkai langsung ke dalam kentang. Kita bisa iris kentang, kemudian kita masukkan koin pada tembaga di dalam kentang, kemudian kita rakit seperti gambar ini, dan insya Allah lampu akan bisa menyala. Nah, berikut ini tampilan yang bisa kita lihat setelah semua bahan-bahan tersebut dirangkai. Tentunya kalian telah melihat bagaimana tadi proses dalam membuat baterai alami dari bahan kentang. Setelah ini kita bisa membuat sebuah laporan percobaan dari apa yang telah dilakukan. Nah, mari kita saksikan bagaimana cara membuat sebuah laporan terkait percobaan. Dalam membuat sebuah laporan percobaan, kita bisa melihat gambar yang ada di layar kalian. Kita bisa tuliskan nama percobaan dan tujuan percobaannya. Dan untuk alat-alat yang dibutuhkan, kita bisa menuliskan seluruh alat-alat yang kita gunakan dalam praktek tersebut. Kemudian langkah pembuatannya juga kita tuliskan, serta yang terakhir adalah kesimpulan dari apa yang kita lakukan. Setelah kalian melihat tentang proses pembuatan baterai alami dari bahan kentang yang merupakan energi alternatif yang ramah pada lingkungan, kalian sekaligus belajar tentang bagaimana langkah-langkah percobaannya yang dituliskan ke dalam laporan percobaan. Tentunya kalian bisa mencoba sendiri di rumah bersama ayah atau bunda kalian. Pada dasarnya, sumber daya alam yang ada di lingkungan kita sangatlah beragam. Selain kentang tadi yang sudah kita bahas, terdapat juga sumber daya yang lain dari tumbuhan yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah singkong. Singkong dapat bermanfaat bagi masyarakat. Singkong dapat diolah menjadi beberapa jenis olahan makanan. Dan singkong dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat itu sendiri.
Mari kita saksikan. Berikut ini adalah contoh-contoh untuk olahan makanan yang berasal dari bahan dasar singkong. Salah satunya hasil olahan dari bahan singkong adalah gethuk. Tentunya gethuk termasuk dalam kategori makanan tradisional yang sangat terkenal. Kemudian ada juga olahan dari singkong yang lain, yaitu combro dengan rasa yang agak sedikit pedas. Dan yang terakhir yang tidak kalah terkenal adalah keripik singkong yang sering dijual di tempat oleh-oleh ataupun gerai makanan dan snack. Setelah kalian melihat jenis-jenis hasil olahan dari bahan singkong, tentunya kita bisa bertanya-tanya, apakah benar singkong dapat meningkatkan perekonomian masyarakat? Tentu jawabannya adalah bisa. Jadi ketika singkong itu diproduksi dan diolah oleh industri kecil ataupun industri yang besar, hasil olahan tersebut akan menjadi bahan makanan atau jenis makanan atau cemilan. Nah, ketika cemilan, bahan makanan dan lain-lain itu dijual, tentunya pasti akan mendapatkan uang. Dan uang itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga berkaitan juga dengan kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Itulah mengapa singkong juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke anak-anak, kalian sudah belajar tentang energi alternatif yang ramah lingkungan dan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga kalian bisa belajar dengan semangat melalui video pembelajaran kali ini. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Dan tentunya sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.